Salam semangat. Kita memasuki materi PJJ IPA Fisika bab ke-10 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk listrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Yang kedua adalah menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita review sebentar pemahaman kita tentang muatan listrik sebelumnya, ya. Muatan listrik dan hukum Coulomb. Setiap benda atau zat tersusun oleh atom-atom. Ini kalian sudah paham. Di dalam atom terdapat elektron, proton, dan neutron. Elektron bermuatan negatif, proton positif, neutron tidak bermuatan. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, seperti teori Neil Bohr. Kemudian partikel penyusun atom yang dapat bergerak bebas adalah elektron. Pada pembahasan sebelumnya, Pak Adi juga sudah menjelaskan tentang model atom Neil Bohr. Ada inti atom yang dililit elektron. Kalau sudah digambar tampak ada dua elektron pada lintasan itu, berarti adalah lintasan K, ya, yaitu ada dua elektron. Perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain dapat menghasilkan ion atau atom bermuatan. Atom yang menerima elektron dari atom lain akan menjadi bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron, ya, atau disebut sebagai ion negatif. Sedangkan atom yang memberikan elektronnya kepada atom lain akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron, dikatakan sebagai ion positif. Nah, listrik statis adalah gejala yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah muatan listrik, proton dan elektron dalam suatu benda. Kita tahu dalam pembahasan sebelumnya bahwa muatan listrik itu bisa berpindah-pindah dari kulit satu ke kulit yang lainnya, ya, dari kulit kecil ke kulit besar, atau antar atom, atau bahkan antar benda. Nah, contoh-contohnya misalnya pada gambar ini. Kalian misalnya menggosokkan balon ke rambut, dan balon itu dilepaskan, maka balon itu bisa nempel pada tembok, bisa nempel pada papan tulis. Nah, seperti yang di gambar bawahnya ini. Balon yang sudah digosokkan ke rambut bisa nempel ke tembok. Atau bahkan mungkin balon yang sudah digosok dengan rambut bisa menggerakkan kaleng minuman, ya, karena didorong oleh balon yang sudah bermuatan. Atau kalau kalian kemudian menggosokkan balon ke rambut dan kemudian ada potongan-potongan kertas kecil, ini yang tampak. Kertas kecil itu akan dipengaruhi dan dia menempel pada balon. Ini adalah suatu bukti konkret bahwa dengan adanya perubahan muatan dalam suatu benda itu bisa menimbulkan perubahan jumlah elektron yang ada di dalam benda. Nah, interaksi yang terjadi antara dua buah benda yang bermuatan itu bisa tarik-menarik kalau muatannya berbeda, positif dan negatif, pasti tarik-menarik. Tetapi bisa juga tolak-menolak kalau muatannya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada beberapa contoh soal di 2.1. Anda diminta untuk menentukan jenis-jenis muatan benda. Ingat konsepnya cuma kalau muatan yang sama tarik-menarik, tidak sama adalah tolak-menolak. Silakan perhatikan setiap gambar, setiap tulisan yang ada dalam soal 2.1. Soal nomor 2 juga masih sama. Anda diminta untuk menentukan jenis-jenis muatan yang ada. Ingat tadi konsepnya, muatan yang sama tolak-menolak, muatan yang tidak sama tarik-menarik. Kemudian yang ketiga masih sama, konsepnya sama, yaitu bahwa benda yang bermuatan sama akan tolak-menolak dan tidak sama tarik-menarik. Oke. Demikian juga untuk nomor 4 ini agak sedikit berbeda, ya.
Tentukan jenis muatan listrik pada benda A dan benda B berdasarkan gambar. Kotak A didekatkan dengan kotak di sampingnya, ternyata muatan positifnya menjauh dari A dan muatan negatifnya mendekat dengan A. Kalau demikian, apa kesimpulanmu tentang benda A? Muatannya apa itu? Demikian juga untuk benda B, dia muatan negatifnya menjauh dari B, muatan positifnya dekat B. Jadi benda B-nya bermuatan, nah silakan dijawab ya. Nah, setelah mengerjakan tugas tadi, silakan nanti difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom sebagai tugas Anda. Sekarang kita masuk pada hukum kolom. Hukum kolom itu dicetuskan oleh Charles Augustin de Coulomb, di mana dia lahir 14 Juni 1736 dan meninggal 23 Agustus 1806 pada umur 70 tahun. Dia adalah seorang ilmuwan Perancis yang diabadikan namanya untuk satuan listrik untuk menghormati penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan ini. Hukum kolom ya. Charles Augustin de Coulomb menyelidiki gaya interaksi atau gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua benda bermuatan listrik dengan menggunakan neraca bumi. Nah, dari hasil pengamatannya itu didapatkan bahwa besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua buah benda bermuatan listrik dipengaruhi oleh apa? Pertama, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berbanding terbalik itu artinya apa? Kalau jaraknya jauh maka hasilnya kecil, kalau jaraknya kecil hasilnya besar. Itu namanya berbanding terbalik. Berbanding lurus dengan perkalian besarnya kedua muatan. Semakin besar muatan, semakin besar gaya, semakin kecil muatan, semakin kecil gaya. Maka di sini dirumuskan nanti F gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita lihat di soal berikut. Nah, dalam contoh soal ini ada dua benda muatan Q1 Q2, jaraknya terpisah sejauh 3 mili. Kemudian besarnya Q1 plus 5 mikrokolom, yang kedua min 4 mikrokolom. Maka berapa besarnya gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan? Diketahuinya ditulis Q1 sekian, Q2 sekian, R-nya sekian, dan K-nya sekian. K ini adalah konstanta kolom, nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Ya, ingat mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom. Plus dan min itu menunjukkan jenis muatannya. Berapakah gaya kolomnya? Kita masih dalam rumus, ya. 9 kali 10 pangkat 9, tadi plus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, kita masukkan yang angka-angka di depan itu kita sendirikan, yang berpangkat sendirikan. 9 kali 10 pangkat min 6 dicoret dengan ini 10 pangkat min 6, jika tinggal min 9 dengan 9 juga dihilangkan, tinggal plus 5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya tinggal min 20 kali 10 pangkat 3 atau 20.000 Newton. Artinya gaya tarik menarik antara dua muatan tadi adalah 20.000 Newton. Nah, ingat dalam satuan muatan itu ada milikolom 10 watt min 3 kolom, mikrokolom 10 watt min 6 kolom, dan nanokolom 10 watt min 9 kolom. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas dari Mari Mencoba 2.2 halaman 103 nomor 1 sampai 6. Nah, kemudian setelah kalian kerjakan di kertas, difoto, kirim ke Google Class. Nah, dengan tutorial pengiriman sebagai berikut. Nah, ini juga sertakan bagi Anda yang mungkin nggak ada soalnya bisa dilihat dari sini. Mulai dari soal nomor 1, ya, nomor 2, ya ini masih menggunakan rumus yang sama. FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian soal nomor 3 dan 4 itu ditanyakan, nomor 3 itu adalah besarnya masing-masing muatan dalam milikolom. Berarti ini nyari Q.
Jadi kalau tanya Q adalah Q1, Q2-nya itu sama. Nah, jadi tinggal nanti dihitung Q-nya dulu baru hasilnya dibagi 2. Karena di sini dikatakan muatannya sama besar. Kemudian nomor 4 itu ditanyakan jarak pisahnya berapa. Berarti tanyakan R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per FC. Nah, jadi diubah dari rumus semulanya ya. Dan ini soal yang terakhir. Kalian ini ada perubahan kondisi awalnya gimana? A dan B itu plus 2Q dan plus 3Q. Dan gaya jaraknya 4, gaya kolomnya 15. Tapi sekarang dirubah. 2Q menjadi 5Q, 3Q menjadi 4Q, jaraknya diperhitung menjadi 2. Maka berapa besarnya gaya tolak menolak antara A dan B sekarang? Nah, itulah beberapa tantangan, beberapa soal yang mesti kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di kertas atau di buku tulis, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Demikian juga ada soal nomor 6. Oh ya, ini ada satu lagi soal nomor 6. Ada K dan L berjarak 5 cm. Ya. Kemudian masih sama ini. Kalau kondisinya tekanan dirubah, kondisi awalnya dari plus 2Q menjadi plus 1Q, dari 1Q menjadi 4Q, jaraknya dari 5 dibuat menjadi 2, maka gaya tolak menolaknya sekarang menjadi berapa? Nah, itu kalian bisa menghitung kalau besarnya gaya tolak semula adalah 2 Newton.